Penyebabnya adalah kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, penyebabnya adalah kesalahan dan dosa-dosa kita. Lihat, teman-teman yang punya penyakit gatal, ada alergi gatal dan lain sebagainya. Lihat teman-teman, secara medis jelas penyebabnya alergi, udah dijelaskan oleh medis. Secara ruhani pernah belum dipelajari dari mana penyakit gatal ini? Dari mana penyakit gatal ini? Lihat, gatal itu ada dua teman-teman. Ya, gatal itu ada dua. Gatal di luar kulit dan gatal dari dalam kulit. Gatal dari luar kulit itu karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Mungkin efek lingkungan yang kurang bersih. Mungkin karena efek air yang kurang bersih. Mungkin karena efek kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Handuk nggak pernah dicuci, handuk nggak pernah dijemur, sabun satu batang dipakai untuk semua. Itu kalau gatalnya di luar kulit. Ya. Namun kebanyakan gatal itu munculnya dari dalam kulit. Munculnya dari dalam kulit itu berkaitan dengan darah. Darah berkaitan dengan sifat. Sifat berkaitan dengan ruh. Sebagai bukti, orang kalau ruhnya dicabut, darahnya hilang. Ya kan? Orang meninggal, ruhnya dicabut, darahnya yang hilang. Darah hilang belum tentu bersih. Orang kalau sifat perilaku perbuatannya baik, ruhnya dicabut, pasti darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Itulah kenapa darah yang bersih dimakamkan, jasadnya tetap utuh. Sebagaimana orang-orang soleh, sebagaimana para sidikin, para suhada, orang-orang soleh. Jasadnya utuh kalau dimakamkan. Namun orang seperti kita, yang kadang sifatnya baik, kadang perilakunya baik, kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Kalau ruh ini dicabut, darah kita hilang. Namun darah yang hilang belum tentu bersih. Karena Allah berfirman, ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang, hanya jiwa-jiwa yang bersih yang dipanggil oleh Allah. Yang kotor tetap mengendap dalam raga kita. Sehingga ketika dimakamkan, dari darah kotor yang tersisa inilah muncul bibit-bibit belatung. Jadi dari sini sepakat, segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Lantas dari darah menghasilkan, darah yang kotor menghasilkan penyakit gatal. Sifat apa yang bisa menyebabkan penyakit gatal? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Sifat sebagaimana seekor binatang yang namanya adalah monyet. Teman-teman tahu monyet atau kera? Lihat, hobinya apa? Hobinya garuk-garuk. Hobinya garuk-garuk. Apa sih tabiatnya? Garuk-garuk. Apa sih sifatnya? Serakah. Orang yang punya sifat serakah akan muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Entah apapun nama jenisnya. Mau alergi kek, mau biduran kek, mau eksim kek, mau apapun. Segala penyakit gatal yang ada dalam tubuh kita disebabkan karena sifat serakah kita. Jangan dulu tersinggung. Serakah ini luas. Makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang mendoan. Masuk dua-duanya. Serakah nggak namanya? Makan ada lauk satu piring di rumah. Satu keluarga banyak anggotanya. Ngambil lauknya paling banyak. Nggak peduli yang lain kebagian atau tidak. Serakah nggak namanya? Serakah. Hari ini dapat rezeki dari Allah 100.000. Kurang bersyukur. Merasa kurang. Pengen lebih. Serakah nggak namanya? Serakah. Dari sifat serakah inilah penyebab penyakit gatal dalam tubuh kita dari sudut pandang ruhani. Kalau dari sudut pandang medis, jelas mereka punya sudut pandang sendiri. Nggak salah, benar. Karena dalam Al-Quran dibenarkan namanya alam miskat. Seperti itu ya. Dari sifat serakah. Lihat, jika keserakahannya itu membuat orang lain sakit hati, maka akan menjadi penyakit gatal yang sulit sembuhnya. Penyakit gatal yang sering kambuh. Itu kalau sifat serakahnya bikin orang lain sakit hati. Yang paling berbahaya, serakahnya bikin orang lain rugi, bikin orang lain sakit hati. Kitanya belum minta maaf, orangnya sudah mati. Penyakit gatal itu akan jadi turun-temurun. Orang tuanya punya penyakit gatal, anaknya punya penyakit gatal, cucunya punya penyakit gatal. Apapun jenisnya, salah satunya eksim. Adanya keserakahan yang merugikan orang lain, membuat orang tersebut sakit hati. Belum minta maaf, orangnya sudah mati, penyakit gatal itu akan turun-temurun. Ditegur orang tuanya nggak sadar, ditegur anaknya nggak sadar, ditegur cucunya nggak sadar. Maka mau sampai terus ke bawahnya akan ditegur. Selagi belum diputuskan, dia akan tetap menjadi penyakit keturunan. Secara medis namanya penyakit genetik. Itulah sampai detik ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit genetik. Itu karena manusia punya kendala.
Allah punya kendali. Buka Al-Quran Al-Maidah 89. Sok, segala apapun penyakit genetik, kerjakan itu. Sembuh penyakitnya. Kalau yakin sama Allah. Kalau nggak yakin mah nggak usah. Nggak usah. Kalau yakin sama Al-Quran. Yang nggak yakin sama Al-Quran nggak usah. Nggak usah. Begitu ya. Jika kita melihat sudut pandang penyakit, dari sudut pandang keimanan, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang rohani. Tapi kalau melihat penyakit dari sudut pandang medis, ya udah ada ilmu kedokteran. Sok tinggal konsultasi ke dokter. Ya, ikuti arahannya, minum obat-obatnya. Gak ada yang salah, gak ada yang salah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Paham? Gimana caranya untuk penyakit genetik tersebut? Betul, bagus pertanyaannya. Maka saya sarankan, buka Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 89. Itulah cara untuk menggugurkan ucapan, untuk menggugurkan janji, untuk menggugurkan sumpah. Itu caranya. Bagaimana kalau sumpah itu tidak digugurkan? Bagaimana kalau sumpah itu terus diucap? Bagaimana efeknya? Allah bersumpah kepada orang-orang yang suka bersumpah. Apa sumpah Allah? Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Ya, efeknya apa nih? Allah tidak akan memberikan tempat baginya di akhirat. Buka Al-Quran kalau nggak percaya. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Berarti orang yang penyakitnya nurun ke anak sampai detik ini belum dapat tempat dari Allah. Belum diperhatikan, belum dilihat, belum disucikan. Masih terus disiksa, masih terus ditagih janji-janjinya, masih terus ditagih sumpah-sumpahnya, masih terus dituntut ucapannya. Itulah kenapa para ulama menyampaikan hancurnya manusia karena nafsunya, hancurnya manusia karena lisannya. Lisan bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan dan menghantarkan seseorang pada jurang kehancuran. Jika ada penyakit genetik pada diri kita, itu bukti di atas kita yang sudah meninggal sampai detik ini belum selamat. Silakan dibuka Al-Quran, surat Al-Imran ayat 77. Lantas bagaimana solusinya? Al-Quran datang sebagai solusi. Gugurkan lewat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Paham di sini teman-teman? Paham di sini? Itulah indahnya jika kita hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Di dalam bumi Allah ada kebesaran. Ya, di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi orang yang yakin. Kalau ada kebesaran Allah, kenapa kita malah sibuk mencari di luaran sana? Kenapa? Sembuh itu milik Allah. Obat itu milik Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Kenapa ada yang maha dekat tidak didekati, malah sibuk mencari ikhtiar ke sana kemari? Kenapa? Padahal tubuh manusia ada kebesaran Allah. Di mana tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana tubuh manusia dengan kebesaran Allah mampu memperbaiki diri sendiri. Bahkan Rasulullah ajarkan hanya dengan kita menempelkan telapak tangan kita, tempelkan di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya bahkan sampai sembuh. Ini bukti kebesaran Allah teman-teman. Ini bukti petunjuk yang Rasulullah ajarkan itu benar. So, di sini ada nggak yang sering sakit kepala? Migrain, vertigo, kelayangan, ada nggak? Yuk kita buktikan kebesaran Allah dalam diri manusia. Bagi yang yakin, buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Lihat, diajarkan Rasulullah sentuh bagian tubuh yang sakit, berkurang sakitnya bahkan sembuh. Sok, di sini yang sering masuk angin, sering sakit kepala dulu deh. Yang sering sakit kepala kelayangan, migrain, vertigo, sok apapun